Pernahkah kita merasa seolah-olah waktu terus berjalan tanpa henti dan kita tidak tahu kemana waktu itu pergi? Tiba-tiba saja sudah sore atau tiba-tiba saja sudah malam dan kita belum melakukan apa-apa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang tips-tips cara-cara praktis untuk mengelola waktu kita dengan lebih baik tentunya, sehingga kita bisa mencapai banyak hal yang berharga di dalam hidup ini. So stay tune, jangan kemana-mana, disimak sampai selesai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kita ini. Dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, sangat menarik, yakni bagaimana mengoptimalkan pengelolaan waktu, atau bagaimana kita memanajemen waktu dengan baik sehingga setiap detik dari perjalanan hidup kita ini menjadi perjalanan kehidupan yang berarti, yang bermanfaat, dan kita tidak membuang waktu kita terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Well, tips yang pertama adalah memahami nilai waktu. Jadi sebelum kita membahas tips dan trik konkret, pertama-tama kita harus memahami pentingnya waktu. Waktu adalah salah satu sumber daya paling berharga di dalam hidup kita. Kita bisa mendapatkan uang, barang-barang, atau bahkan pekerjaan baru, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kita kembalikan. Nah, olehnya itu penting untuk memahami nilai waktu dan menghargainya. Hal yang kedua adalah tetapkan tujuan yang jelas. Jadi untuk mengoptimalkan pengelolaan waktu adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Apa sih yang ingin kita capai di dalam hidup kita ini? Apakah itu berkaitan dengan karir, pendidikan, atau kehidupan pribadi? Nah, dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan menghindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan tersebut. Hal yang ketiga adalah membuat daftar tugas. Jadi salah satu alat terbaik untuk mengelola waktu adalah daftar tugas. Buatlah daftar semua hal yang perlu kita selesaikan dalam sehari atau seminggu. Prioritaskan tugas-tugas ini berdasarkan urgensi dan pentingnya. Jadi kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi di Android sudah tersedia, ataupun di smartphone kita, di perangkat-perangkat kita sudah tersedia beberapa aplikasi daftar tugas. Nah, dengan memiliki daftar tugas yang terstruktur, tentunya kita akan lebih efisien dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal yang keempat adalah gunakan teknik Pomodoro. Apa itu Pomodoro? Pomodoro adalah metode manajemen waktu yang efektif. Jadi ini salah satu teknik manajemen waktu. Caranya seperti ini. Jadi kita bekerja selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Nah, setelah 4 siklus Pomodoro ini, beristirahatlah selama 15-30 menit. Jadi teknik ini akan membantu kita untuk tetap fokus dan tentunya mencegah kelelahan di dalam beraktivitas. Hal yang kelima adalah pelajari atau beranilah untuk mengatakan tidak. Jadi seringkali kita terlalu banyak menerima tawaran atau permintaan dari orang lain yang dapat mengganggu waktu kita. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan sopan ketika kita tahu bahwa menerima tawaran tersebut akan mengganggu prioritas kita. Hal tentang seni mengatakan tidak ini sudah saya share juga di video sebelumnya, silahkan dicek. Hal yang keenam adalah memanfaatkan teknologi. Jadi kita ini hidup di era digital saat ini, so jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi untuk membantu kita mengelola waktu.
Jadi gunakan aplikasi pengingat, kalender digital, atau perangkat lunak manajemen tugas untuk membantu kita tetap terorganisir. Yang ketujuh adalah evaluasi dan revisi. Selalu luangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Apakah kita telah mencapai tujuan yang telah kita susun? Apakah ada cara untuk meningkatkan pengelolaan waktu kita? Dan jangan takut untuk merevisi rencana jika diperlukan. Hal yang ke-18 adalah prioritaskan kesehatan kita. Tidak ada gunanya mengoptimalkan pengelolaan waktu jika kita mengabaikan kesehatan kita. Pastikan kita mendapatkan cukup tidur, menjaga pola makan yang sehat, berolahraga secara teratur. Kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kita secara keseluruhan. Yang ke-9 adalah tetapkan batas waktu untuk tugas. Jadi seringkali tugas yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat bisa berlarut-larut karena kurangnya batas waktu. So, tetapkan batas waktu yang jelas untuk setiap tugas kita agar kita bisa tetap fokus dan tentunya tidak terlalu banyak membuang-buang waktu. Dalam arti lain, waktu kita untuk mengerjakan tugas bisa lebih efektif dan efisien. Yang ke-10 adalah belajar dari pengalaman. Jadi tetap terbuka untuk belajar dan beradaptasi karena setiap orang memiliki gaya manajemen waktu yang berbeda. Jadi carilah metode yang paling cocok untuk kita. Belajar dari pengalaman kita sendiri adalah kunci untuk terus meningkatkan pengelolaan waktu kita. Yang ke-11, gunakan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini atau sering kita dengar artificial intelligence dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengoptimalkan pengelolaan waktu. Banyak aplikasi dan perangkat lunak AI yang dapat membantu kita untuk mengotomisasi tugas-tugas rutin seperti pengelolaan email, analisis data, atau bahkan pembuatan jadwal. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kita dapat menghemat banyak waktu yang sebelumnya digunakan untuk pekerjaan yang berulang-ulang. Yang ke-12 adalah hindari prokrastinasi. Wow, prokrastinasi ini adalah musuh terbesar dalam manajemen waktu. Jadi jika kita sering menunda-nunda pekerjaan, cobalah untuk mengidentifikasi alasan dibalik prokrastinasi kita ini dan cari cara untuk mengatasinya. Ya, mungkin kita perlu memecah tugas besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikelola atau mencari motivasi tambahan untuk memulainya. Jadi berhentilah untuk menunda-nunda pekerjaan. Jika tugasnya berat, maka tugas-tugas yang dianggap berat itu bisa dipilah-pilah, dipecah-pecah sehingga menjadi bagian tugas-tugas yang kecil. Yang ke-13 adalah tetapkan batas pada media sosial dan aplikasi hiburan. Media sosial dan aplikasi hiburan seperti Instagram, Facebook, Netflix, dan lain-lain dapat menjadi penyebab utama pemborosan waktu. Kita terkadang tidak sadar sudah menghabiskan waktu scrolling lama sekali, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan batas pada penggunaan media sosial dan hindari terjebak dalam golongan berita atau maraton menonton serial TV. Gunakan aplikasi pengingat untuk membatasi waktu yang kita habiskan di platform-platform tersebut. Yang ke-14 adalah jangan lupakan istirahat. Meskipun kita berbicara tentang pengelolaan waktu yang efisien, penting untuk tidak melupakan istirahat. Jadi istirahat yang cukup membantu kita tetap segar dan fokus. Cobalah untuk mengatur waktu istirahat reguler dalam jadwal harian kita. Jadi terutama jika kita bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Apapun yang kita lakukan, jangan lupa untuk meluangkan waktu beristirahat. Yang ke-15 adalah kreativitas dan inovasi. Sangat
mengelola waktu. Jadi saat mengelola waktu, jangan lupa pentingnya kreativitas dan inovasi. Terkadang meluangkan waktu untuk merenung, berimajinasi, atau mencoba hal-hal baru dapat menghasilkan ide-ide yang brilian. Jadi berikan waktu untuk eksplorasi dan kreativitas dalam rutinitas keseharian kita. Yang ke-16 adalah pertimbangkan outsourcing. Jadi jika kita memiliki pekerjaan atau tugas yang dapat dilakukan oleh orang lain, pertimbangkan outsourcing. Ini adalah cara efektif untuk melepaskan beberapa tanggung jawab yang mungkin memakan waktu kita dan memberikan kita lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar kita kuasai. Jadi jangan ragu untuk mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan kita pada orang-orang yang dianggap bisa melakukan pekerjaan tersebut. Hal ke-17 adalah tetapkan prioritas pribadi. Selain pencapaian tujuan profesional, jangan lupakan prioritas pribadi kita, seperti keluarga, teman, dan waktu untuk diri sendiri juga sangat penting. Terlalu larut dalam pekerjaan di tempat kerja kita, ya terkadang membuat kita melupakan keluarga, teman, dan hal-hal lain di luar pekerjaan kita. Jadi tetapkan waktu khusus untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai, dan jangan lupa juga untuk melakukan hal-hal positif yang tentunya akan membuat kita berbahagia. Yang ke-18 adalah jangan ragu untuk mencari inspirasi dari orang-orang sukses yang kita kagumi. Membaca buku, menonton, wawancara, atau dengarkan podcast tentang pengolahan waktu dan produktivitas. Jadi kita dapat memperoleh wawasan berharga dari pengalaman dan pandangan dari orang lain. Well, dengan mengoptimalkan pengolahan waktu, tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah, tapi ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Jadi tidak ada solusi instan, tetapi dengan menerapkan tips dan trik ini secara konsisten, maka kita akan bisa melihat ada peningkatan yang signifikan dalam produktivitas dan kualitas hidup kita. Ingatlah bahwa waktu adalah aset berharga yang harus dihargai dan dimanfaatkan secara bijak. Teruslah berusaha dalam mengelola waktu sehingga setiap detik dari perjalanan kita menjadi perjalanan yang tidak sia-sia tapi penuh dengan makna dan kebermanfaatan. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe jika suka, share dan bagikan jika sekiranya konten ini bermanfaat. Saya Min Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.